seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari. Tembung Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mojopahit Singosari berdiri berdiri. Ayo rek guyub makaryo Jawa Timur tambah jaya. KTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. KTP 100% gawe wong Jawa Timur. KTP 100% Jawa Timur. KTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. KTP 100% gawe wong Jawa Timur. KTP 100% Jawa Timur. Halo, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali selama 30 menit ke depan, Pojok Jatim kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi terkini, menarik dan beragam dari berbagai daerah di wilayah Tapal Kuda. Dan berikut Pojok Jatim selengkapnya bersama saya Virgia Hasan. Pemirsa, libur sekolah, pengguna jasa penyeberangan di Pelabuhan Ketapang diprediksi akan meningkat. Diperkirakan masyarakat yang tidak merayakan Lebaran juga akan melakukan liburan di Bali. Sementara itu, yang dari Bali juga diperkirakan sudah mulai ada pergerakan ke Jawa. H-9 arus penyeberangan dari Pelabuhan ASDP Ketapang Banyuwangi yang akan ke Bali melalui Pelabuhan Gilimanuk, Bali mulai ada peningkatan. Pantauan di lapangan, peningkatan yang terlihat di Pelabuhan ASDP Ketapang didominasi kendaraan truk pengangkut logistik yang akan menyeberang ke Bali. Sementara untuk kendaraan pribadi masih cenderung normal. General Manager ASDP Cabang Ketapang, Yani Andrianto menyatakan kalau saat libur sekolah, intensitas pengguna jasa penyeberangan dipastikan meningkat, terutama masyarakat dari Jawa menuju ke Bali. Untuk yang dari Bali, di awal liburan sekolah ini, kemungkinan masih sedikit pergerakan masyarakat yang menuju ke Jawa, karena kemungkinan para orang tua masih bekerja. Ya, peningkatan secara overall sih kemarin kami analisa dari 5 tahun terakhir termasuk pergerakan nyepi di antara 10-14%. Traffic akan meningkat, penumpang juga meningkat, kendaraan juga meningkat. Jadi kurang lebih di situ prediksi kami di 10-14%. Pada saat SKB dikeluarkan memang aturannya kan 28 Maret pukul 17 di sisi Ketapang. Secara reservasi tiket kami pun sudah tidak bisa beli di atas tanggal 28 sampai tanggal 30 dan jamnya pun jam 5 terakhir adalah jam reservasi terakhir. Jika beli di tiket di jam 18, 17 sudah tidak bisa di-lock lah secara sistem. Tapi nanti kita lihat misalnya ada 1-2 kendaraan yang ada terjebak kemacetan atau apa masih tersisa, tetap kita berkomunikasi dengan seberang untuk bis seberangnya sampai benar-benar habis. Gitu. Artinya dihabiskan Pak yang puncak yang sudah terlanjur. Karena memang tutupnya kan Ketapang duluan, 12 jam sebelum nyepi. Jadi istilahnya kalau di teman-teman kemarin TBB, kosongan, tiba bongkar berangkat. Jadi dari Ketapang tidak ngangkut apa-apa. Dari Gilimanuk yang ngambil penumpang sampai besok paginya tanggal 29 pukul 5.00 Wita.
Saat ini secara umum, pengguna jasa penyeberangan di lintas Ketapang Gilimanuk sudah mulai meningkat, namun intensitasnya masih kecil. Diprediksi puncak arus mudik lebaran dari Bali ke Jawa terjadi pada 26 sampai 27 Maret 2025. Persentase peningkatan pengguna jasa penyeberangan di lintas Ketapang Gilimanuk pada masa mudik kali ini secara keseluruhan diperkirakan antara 10 sampai 14%. Analisa ini didasarkan hasil-hasil evaluasi dan data selama 5 tahun terakhir, termasuk pas libur Nyepi. Untuk mendukung musim mudik lebaran kali ini, pihak ASDP Ketapang mengoperasikan 28 hingga 30 kapal per harinya. Handoko Kusumo, JTV Banyuwangi. Jelang perayaan Nyepi, layanan operasional di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi akan ditutup sementara. Penutupan ini bertepatan dengan arus mudik ke libur panjang akhir Maret 2025. Pelabuhan Ketapang di Banyuwangi akan ditutup selama 3 hari, mulai dari tanggal 28 Maret tepat pukul 5 sore dan dibuka kembali pada tanggal 30 Maret pukul 6 pagi. Penutupan akses lintas penyeberangan Jawa Bali ini dilakukan karena ada perayaan Hari Raya Nyepi. Penutupan ini dilakukan sebagai bagian penghormatan terhadap perayaan Nyepi di Bali, di mana seluruh aktivitas di pulau tersebut dihentikan sementara, termasuk transportasi publik. Sehingga para pemudik dihimbau untuk mengatur ulang jadwal perjalanannya. Disarankan melakukan perjalanan lebih awal guna menghindari penumpukan kendaraan di pelabuhan. Prediksi ini bisa meleset kalau memang WFH ini benar-benar berfungsi khususnya dari Bali. Tapi kalau kita lihat analisanya, rata-rata yang pemudik kan bukan PNS, banyak pekerja informal. Targetnya adalah 26, 27 itu puncaknya, karena 28 sudah penggerobokan di sana, ogoh keluar, jadi sudah ada pembatasan tuh. Itu sih. Untuk operasi di Bali gimana? Di Bali itu sudah kita siapkan yang memang dalam fasilitas kita ada di Terminal Cekik, Terminal Timbang Cekik, kemudian di Terminal Kargo. Tapi tidak menutup kemungkinan kemarin juga bicara dengan Disub dan Kepolisian Jemberana untuk ditambah di beberapa area sebelum Terminal Timbangan Cekik, kayak ada gudangnya Suzuki atau Yamaha itu bisa dimanfaatkan. Dan situasional dan kondisi. Tapi kalau kargo itu dipenuhi aja udah hampir 900 kendaraan. Kurang lebih 8. Pihak ASDP Pelabuhan Ketapang menghimbau agar pengguna jasa untuk merencanakan perjalanan dengan baik dan mempersiapkan peralatan seperti payung hingga jas hujan. Handoko Kusumo, JTV Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 1 Turing beserta keluarga besar SMA Negeri 1 Turing mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Jadikan momen Ramadan ini untuk introspeksi dan evaluasi diri. Di bulan yang penuh berkah dan ampunan ini, semoga dapat meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Suwarto, Kepala Desa Taman Agung, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa tahun 1446 Hijriah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Jadikan momen Ramadan ini untuk introspeksi dan evaluasi diri. Di bulan yang penuh berkah dan ampunan ini, semoga dapat meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur. Pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen. Lokasi strategis, kualitas terjamin. 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jambi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi. Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan. Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja. Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84, 5496, 60 110, dan 75 125. Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen. Perumahan Sanjaya Residen, harga terjangkau, kualitas terjamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama pribadi dan lembaga SMK Darussalam Agung Banyuwangi mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Semoga Ramadan kali ini menjadikan kita pribadi-pribadi yang lebih beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Mujib SPD MM, Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan tahun 1446 Hijriah. Semoga menjadi insan yang muttaqin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman, Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi, atas nama keluarga besar Bonang Banyuwangi mengucapkan marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa tahun 1446 Hijrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teka-teki keberadaan nenek Sami, warga Dusun Lekap, Desa Banyu Anyar, Kecamatan Kalibaru, Banyuwangi terjawab sudah.
ia ditemukan tim SAR gabungan dalam kondisi meninggal dunia di sebuah sungai kecil berjarak 1 km dari titik diduga hilangnya korban. Nenek Sami berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan setelah dinyatakan hilang sejak Sabtu lalu. Korban ditemukan meninggal dunia di sebuah aliran sungai kecil berjarak 1 km dari titik lokasi diduga hilangnya korban Kamis sore. Jenazah Nenek Sami langsung dievakuasi oleh tim SAR gabungan. Lalu, jasad dimasukkan ke dalam kantong jenazah untuk selanjutnya dibawa ke rumah duka. Kedatangan jenazah korban disambut isak tangis keluarga korban. Mereka tak kuasa membendung tangis saat Nenek Sami pulang tinggal nama. Penemuan jasad ini memutus teka-teki keberadaan korban yang dinyatakan hilang sejak Sabtu lalu. Selama pencarian, tim SAR menemui banyak kendala, dari sulitnya medan sampai cuaca ekstrim yang melanda wilayah Kalibaru. Pasca penemuan Nenek Sami ini, operasi pencarian resmi ditutup. Sejak hari Minggu, tim SAR gabungan terdiri dari unsur Basarnas Jember, BPBD, TNI Polri, perangkat desa Banyuanyar, relawan dibantu warga mencari keberadaan Nenek Sami. Sebelumnya, Nenek Sami pergi meninggalkan rumah tanpa meninggalkan pesan. Sabtu 15 Maret 2025. Diperkirakan ia meninggalkan rumah sekitar pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Upaya pencarian dilakukan keluarga dibantu warga setelah Nenek Sami tak kembali ke rumah pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Akan tetapi upaya itu tak membuahkan hasil, sehingga anak korban melapor ke Mapolsek Kalibaru sehari setelahnya. Dani Eka, JTV Banyuwangi. Seorang pemuda bernama Rafael Falanga, usia 19 tahun, dilaporkan hilang, diduga terseret ombak pantai Satelit, Dusun Palurejo, Desa Tembok Rejo, Kecamatan Muncar, Banyuwangi, pada Jumat siang. Korban terseret gelombang saat asik memancing bersama temannya. Rafael tak bisa menyelamatkan diri saat air laut mulai pasang dan menerjang tiang mercusuar tempat korban dan temannya memancing. Korban diduga hanyut terbawa arus air pada Jumat pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Galang Valentino, saksi mata yang juga teman memancingnya, mengungkapkan bahwa ia berangkat pada jam 6 pagi. Namun saat menjelang sholat Jumat, dirinya mengajak Rafael untuk pulang. Selain air sudah pasang, cuaca sangat panas. Namun Rafael enggan pulang karena pancingnya masih terus digondol oleh ikan. Karena Rafael enggan diajak pulang, Galang bersama rekannya Dimas pulang lebih dulu untuk mandi. Setelah mandi, Gilang kembali lagi ke pantai Satelit untuk menjemput Rafael. Namun dirinya kaget karena mendapatkan kabar dari nelayan Muncar bahwa Rafael hilang terbawa gelombang. Berangkat mancing itu jam berapa? Jam 6, Mas. Terus? Jam 6, kan airnya surut kan? Nah, itu habis masa-masa mancing, pertama nih enggak sampai di tiang itu. Sanding minggir lah ya ini. Nah, niku tasnya ini tenang. Nah, ini niku mau naik. Nah, kalau panggil, Mas, ayo mulai banyune munggah. Aja ngengkel, Mas. Nah, rencangnya nyauri. Iwake sik gaya iki. Niku. Terus ayo to mulai. Banyune munggah. Kalau dikengkel, mulya sik aduso salin terus rene susulan aku. Lah aku iki ada kabar itu dia bisa berenang nggak? Bisa. Terus? Tapi berhubung dia lelah, Pak. Lelah, dan tenaga ditolongin sama temannya itu yang kecil, dia nggak kuat, lepas. Yang Rafael sama Rafa itu di tengah, ada tiang di situ, aku di pinggir. Soalnya udah tahu air naik. Pas diajak pertama dia nggak mau pulang karena ikan. Masih gayap. Oke, bahasa Indonesia. Bisa dapat ikan. Ya. Masih narik terus kayak. Mendapati laporan adanya pemuda hilang terseret gelombang pantai Satelit, Komandan Pos AL Muncar, Letu Laut Pungki Pradita bersama anggotanya, serta anggota Satpol Airut dan para nelayan, berusaha mencari keberadaan korban dengan menyisir tempat korban memancing.
Namun hingga berita ini ditayangkan, keberadaan korban masih dinyatakan hilang. Proses pencarian sementara ini dihentikan. Awal mula kejadian tersebut berinformasi dari Bapak Gimin dari Pantai Satelit bahwa ada kurang lebih empat pemuda yang sedang memancing di Pantai Satelit, Kecamatan Puncak. Empat pemuda tersebut berasal dari Kecamatan Tempo. Korbannya satu orang yang belum ketemu atas nama Rafael. 3 orang pemancing yang lainnya selamat sampai di pinggir, yang satunya masih belum ditemukan sampai saat ini. Pukul 15.00 kami tim evakuasi dari pos Angkatan Laut beserta teman-teman dari Satpol Air Muncar dan tokoh nelayan di Pantai Satelit sampai saat ini belum bisa mendapatkan korban tersebut. Pencarian akan dilanjutkan 1 jam ke depan. Terima kasih. Proses pencarian yang hingga jam 5 sore untuk sementara dihentikan dan akan dilanjutkan pada Sabtu pagi oleh tim SAR gabungan. Dani Eka, JTV Banyuwangi. Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2025-2026 Semadatara SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Halo adik-adik, sebelum masuk ke SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur, ada beberapa berkas yang harus kalian persiapkan. Yang pertama, yakni fotokopi rapor SMP, 2. Sertifikat atau piagam, 3. Fotokopi KK atau KTP orang tua atau wali, dan yang terakhir adalah pas foto berwarna ukuran 4x6 sejumlah 1 lembar. Siapkan fisik dan kejuruan Anda dengan tinggi badan laki-laki 193 dan tinggi badan perempuan 198. Dan juga tes yang harus ditembuskan adalah tes kesehatan, tes jasmani, tes psikologi, dan tes numerasi. Usahakan diri ke kesehatan Anda, baik-baiknya agar terjadi. Pendaftaran dibuka mulai 16 Desember 2024 sampai 15 Januari 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari daftar secara online. Segera buka alamat link kami www.pbdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Anda masyarakat Banyuwangi yang mengutamakan kesehatan, berlangganan Pudam Banyuwangi, minum air berkualitas solusi cerdas, menjaga keluarga tetap sehat, terhindar dari stunting. Mengkonsumsi air Pudam jadi pilihan. Air Pudam teruji secara laboratori karena Pudam melayani dengan penuh dedikasi. Senyum pelanggan adalah senyum kami. Pudam berkomitmen menyediakan air berlangganan yang memenuhi kelayakan standar kesehatan. Pudam, perusahaan umum daerah air minum, dikelola dengan profesional, terbukti tetap juara nasional, berkompetisi di antara ratusan BUMD seluruh Indonesia. Pudam Banyuwangi membuktikan tetap unggul dan nomor 1 secara nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman, Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Inilah suasana kita berada di sumber yang dimiliki oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Namanya Sumber Gedor. Sumber ini dibangun pada tahun 1927. Dan ini adalah bagian dari cagar budaya yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Dan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sini
tumbuhan yang masih beraneka macam dan ini dipertahankan untuk menjaga kelestarian dan sumber daya air yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Sumber yang dikelola dan didistribusikan kepada masyarakat Banyuwangi ini luar biasa, karena ini sudah terpilih sedemikian rupa, sangat jernih, sangat dingin, dan kandungan-kandungan naturalnya ini luar biasa. Karena target kami yaitu bukan hanya sekedar memberikan satu pelayanan maksimal terhadap kebutuhan air, tetapi juga menjaga tentang kualitas yang pada akhirnya ini muaranya adalah kesehatan masyarakat Banyuwangi. Maka dengan demikian, air yang dikelola oleh Banyuwangi adalah untuk kemakmuran, kesejahteraan, dan juga untuk kesehatan. Kami atas nama keluarga besar Pudam Banyuwangi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati masyarakat dan khususnya pelanggan Pudam Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlangganan Pudam menyiapkan hidup sehat di masa depan. Air Pudam terbukti dan teruji kualitasnya. Nah, bagi Anda yang mengutamakan kesehatan, berlangganan air Pudam menjadi solusinya. Segeralah pasang sambungan baru dengan berlangganan air Pudam. Saya senang berlangganan di Pudam Banyuwangi dikarenakan airnya bersih dan jernih, dan jika ada pengaduan, penanganannya sangat cepat. Hai milenial muda, ayo raih cita-citamu dengan bergabung di Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi. Kampus hijau, kampus ulul ilmi, sebagai universitas yang unggul dan berdaya saing di bidang kajian, keislaman, dan keilmuan. Berakhlak mulia, berlandaskan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Siap menerima mahasiswa baru tahun akademik 2025-2026. Ada banyak fakultas dan program studi yang bisa jadi pilihan. Program Magister Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dengan program studi Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Tadris Matematika, dan Manajemen Pendidikan Islam. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program studi Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dengan program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Dakwah dengan program studi Pengembangan Masyarakat Islam. Pendaftaran mahasiswa bisa dilakukan secara online. Gelombang 1 dari tanggal 1 Desember 2024 hingga 1 Maret 2025. Gelombang 2 mulai 4 Maret 2025 hingga 7 Juni 2025. Gelombang 3, 10 Juni hingga 30 Agustus 2025. Biaya pendaftaran program Strata 1, Rp300.000. Program Pasca Sarjana, Rp500.000. Menunjukkan bukti pembayaran dan mengisi formulir menjadi syarat pendaftaran. Untuk pendaftaran offline, bisa langsung di Ruang Humas Lantai 1 atau kontak person Humas Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi di 0878-1651-1550. Kampus Universitas Islam Ibrahimi mudah diakses, berada di Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari nomor 1 Genteng Banyuwangi. Didukung fasilitas kuliah yang memadai, ruang ber-AC, lab bahasa, perpustakaan, minibank, koperasi, dan percetakan, auditorium, meeting room, podcast, juga memberikan program beasiswa bagi tahfidz Al-Quran, kader NU berprestasi, dan KIP kuliah, bina lingkungan masyarakat sekitar kampus, Basnas. Alumni S1 Unip, Fresh Graduate S1 Unip. Ada banyak wadah kegiatan mahasiswa dengan berbagai minat pilihan seperti UKM Musik, UKM Teater, UKM Olahraga, UKM Pers, UKM Padus, UKM Pramuka, UKM KSR PMI, UKM Protokoler. Segeralah bergabung, raih cita-citamu, dan kuliah di Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rektor Universitas Islam Ibrahimi Genteng Banyuwangi mengucapkan syukur alhamdulillah atas transformasi
perubahan bentuk dari institut menjadi Universitas Islam Ibrahimi Genteng Banyuwangi. Ini merupakan indikator bahwa perguruan tinggi Ibrahimi sudah bertransformasi dan mengalami perubahan yang signifikan. Tentunya ini adalah nikmat dan rasa syukur yang patut kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Ibrahimi ini merupakan perguruan tinggi yang pertama kali di Kabupaten Banyuwangi, dan tentunya sudah banyak alumni-alumni yang berprestasi dan menjadi orang-orang penting di Kabupaten Banyuwangi. Oleh karenanya dalam kesempatan ini saya mengajak kepada seluruh masyarakat Banyuwangi untuk bisa berkuliah dan menuntut ilmu di Universitas Islam Ibrahimi Genteng Banyuwangi. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, secara keseluruhan pengerjaan Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi atau Probowangi, Gending, Kraksan, Paiton hampir rampung. Pada mudik lebaran ini, tol sepanjang 23 km ini digunakan fungsional dengan sistem one way atau satu lajur. Seperti apa kondisi jalan tol di ujung Pulau Jawa ini? Berikut penyusuran reporter JTV Farid Walevi dari Tol Probowangi. PT Jasa Marga Probowangi secara resmi membuka tol Probolinggo-Banyuwangi yang nanti digunakan fungsional untuk arus mudik lebaran tahun 2025 mulai tanggal 24 Maret hingga 8 April 2025 mendatang. Pembukaan fungsional ditandai dengan apel kesiapan petugas hingga armada, mulai dari ketersediaan mobil ambulan, mobil patroli tol hingga mobil patroli lalu lintas. Apel dipimpin langsung Direktur Utama PT Jasa Marga Probowangi, Adi Prasetyanto, guna memastikan kesiapan petugas di 3 pintu masuk, Gending, Kraksan, dan Paiton Kabupaten Probolinggo. Benar-benar siap menghadapi arus mudik hingga arus balik. Pemirsa, jalan tol Probolinggo-Probowangi, mulai dari Gending, Kraksan hingga Paiton sudah hampir rampung, begitu dikerjakan hingga 99%. Pada libur lebaran tahun ini, tol Probowangi digunakan untuk fungsional. Bagaimana kondisi jalan tol Probowangi mulai dari Gending, Kraksan hingga Paiton? Ikuti penyusuran saya menyusuri jalan tol Probowangi. Usai apel kesiapsiagaan petugas, mereka mencoba menyusuri jalan tol Probowangi dari pintu masuk Kraksan. Secara umum, jalan tol di ujung timur Pulau Jawa ini hampir rampung dikerjakan. Sejumlah rambu lalu lintas di jalan tol Probowangi, Kraksan hingga Paiton sudah banyak terpasang. Bahkan pihak Jasa Marga memberi penambahan rambu semi permanen untuk para pemudik yang melintas. Selain itu, marka jalan di sisi utara jalan sudah terlihat. Hanya saja di beberapa titik masih ada pengerjaan. Pihak pengelola menargetkan pada tanggal 24 Maret mendatang, semua pengerjaan dihentikan untuk sementara waktu. Saat ini saya berada di tol Probowangi, tepatnya di Kraksaan Paiton. Nah, di tengah-tengah ini merupakan tol Probowangi di Kecamatan Paiton, tepat di tengah-tengah pemirsa di sejauh lebih dari 10 km begitu ya. Di belakang masih ada pengerjaan-pengerjaan yang nantinya ditargetkan pada tanggal 24 Maret ini harus sudah selesai dan jalan tol Probowangi, Gending, Kraksan, Paiton sudah difungsikan untuk jalur mudik. Tetap ikuti saya bagaimana kondisi jalan tol di Probowangi, Gending, Kraksan, dan Paiton. Jalan tol Gending, Kraksan hingga Paiton memiliki panjang sekitar 23 km. Secara keseluruhan pengerjaan sudah hampir selesai. Dengan kondisi ini, jalan tol tersebut bisa digunakan untuk arus mudik dan arus lebaran. Mudah-mudahan dengan fungsionalnya tol dari Gending sampai dengan Paiton ini, saudara-saudara kita yang mudik bisa terbantu dan bisa melakukan perjalanan dengan nyaman, lebih lancar dan lebih cepat tentunya ya. Jadi, tapi untuk
karena fungsional, jadi jalan tol ini saat ini baru dibuka satu arah, one way gitu ya. Jadi pas arus mudik mulai dari tanggal 24 sampai dengan tanggal 31 itu satu arah ke timur, mulai dari gerbang Gending sampai dengan Paiton. Dan sebaliknya nanti pada saat balik mulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 8 April gitu ya. Ya ini karena memang jalan tol ini belum 100% selesai semuanya, jadi kami juga berharap nanti para pengguna jalan bisa melakukan perjalanan tetapi dengan tetap berhati-hati, mematuhi rambu maupun rambu-rambu dan petunjuk yang ada. PT Jasa Marga Probowangi menargetkan pada tahun 2025 ini semua pengerjaan jalan tol hingga pintu masuk Besuki, Kabupaten Situbondo sudah selesai. Sekali lagi, bagi Anda para pemudik yang ingin menggunakan tol Probolinggo Banyuwangi, tepatnya mulai dari Gending, Keraksan hingga Paiton, catat tanggalnya mulai tanggal 24 Maret 2025 hingga tanggal 31 Maret 2025 adalah untuk jalur mudik. Sementara untuk arus balik mulai tanggal 1 April 2025 hingga tanggal 8 April 2025. Tetap waspada selama berkendara, hati-hati di jalan, selamat berlebaran. Kembali ke studio. Farid Fahlevi, JTV. Jalan angkutan mudik, lokomotif kereta di KAI Daup 9 Jember dilakukan perawatan. Lokomotif yang menjalani perawatan nantinya akan digunakan untuk melayani penumpang selama masa angkutan Lebaran. Perawatan lokomotif di Depo Lokomotif Jember menjelang angkutan mudik Lebaran dilakukan di Depo KAI Daup 9 Jember. Manajer Hukum dan Humas KAI Daup 9 Jember, Cahyo Widiantoro menuturkan, Daup 9 memiliki 24 perjalanan kereta api jarak jauh dan akan ada 2 tambahan selama masa angkutan Lebaran. Adapun dalam perawatan lokomotif yang dilakukan meliputi penggantian oli, pembersihan filter oli, serta pengecekan kelistrikan. Sehingga dapat dipastikan bahwa selama masa angkutan Lebaran nanti semua sarana siap operasi. Cahyo mengungkapkan Daup 9 Jember memiliki 11 lokomotif dan 105 gerbong kereta yang kesemuanya telah dilakukan ramcek bersama Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan dinyatakan siap operasi. Untuk kecepatan yang dapat dicapai kereta api yakni hingga 120 km per jam. Tetapi kecepatan tersebut dapat dicapai dalam kondisi lintasan tertentu seperti di wilayah Kabupaten Probolinggo. Jadi untuk kecepatan kereta di wilayah Daup 9 sendiri terbagi dengan beberapa segmen. Seperti di Probolinggo, lintas Probolinggo, kecepatan kereta bisa mencapai 120 km per jam. Ada juga yang 100 km per jam. Kalau untuk dari lokomotif ini bisa mencapai kecepatan hingga 100 atau 120. Jadi yang perlu diperhatikan itu terutama di sistem kelistrikannya, termasuk nanti mesin-mesinnya, olinya, turbonya, sehingga untuk meminimalisir bahkan meniadakan gangguan ketika perjalanan kereta. Untuk lokomotif cadangan di Daup 9 sendiri ada dua lokomotif cadangan. Itu nanti standby di Banyuwangi dan di Jember. Jika nanti ada kejadian darurat, lokomotif cadangan tersebut bisa digunakan untuk menarik rangkaian ke stasiun terdekat. Daup 9 mengedepankan pentingnya perawatan lokomotif, terutama pada sistem kelistrikan, untuk meniadakan gangguan selama perjalanan kereta api, sehingga dapat lebih menjamin keselamatan pengguna kereta api. Lutfi Kurohman, JTV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 1 Turing beserta keluarga besar SMA Negeri 1 Turing mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan 1446 Hijriah.
Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Jadikan momen Ramadan ini untuk introspeksi dan evaluasi diri. Di bulan yang penuh berkah dan ampunan ini, semoga dapat meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Suwarto, Kepala Desa Taman Agung, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa tahun 1446 Hijriah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Jadikan momen Ramadan ini untuk introspeksi dan evaluasi diri. Di bulan yang penuh berkah dan ampunan ini, semoga dapat meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama pribadi dan lembaga SMK Darussalam Blok Agung Banyuwangi mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Semoga Ramadan kali ini menjadikan kita pribadi-pribadi yang lebih beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Mujib SPD MM, Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan tahun 1446 Hijriah. Semoga menjadi insan yang muttaqin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman, Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi, atas nama keluarga besar Bodang Banyuwangi mengucapkan marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa tahun 1446 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hati akan terlahir dari hidup keluarga yang terencana. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana berkomitmen memberikan edukasi dan pelayanan bagi masyarakat Banyuwangi untuk mempersiapkan kehidupan yang terencana. Dimulai dari masa muda, masa remaja, diberikan perbekalan untuk mempersiapkan kehidupan baru ke depan dengan lebih baik dalam ikatan satuan generasi berencana.
memberikan ruang diskusi dan konseling calon pengantin agar terlahir generasi sehat, cerdas terhindar stunting, selain juga pemberdayaan kelompok masyarakat dalam rangka percepatan penurunan angka stunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Banyuwangi mengajak kepada seluruh masyarakat Banyuwangi untuk mari kita bersama-sama menurunkan angka stunting dengan berperan aktif mewujudkan keluarga yang tangguh. Khususnya kepada para calon pengantin, ibu hamil, ibu yang telah melahirkan, serta orang tua yang memiliki bayi kurang dari 1000 hari. Mari kita perhatikan gizi dan tumbuh kembang buah hati kita, dan sebisa mungkin kita menghindari 4T dalam melahirkan. Terlalu muda, terlalu dekat, terlalu banyak, dan terlalu tua. Upayakan untuk menjadi akseptor jangka panjang, seperti halnya MOP, MOW, implan, dan IUD, sehingga bisa membangun keluarga yang terencana. Ayo cegah stunting, menuju Banyuwangi Zero Stunting. Cegah stunting itu penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi keluarga yang terencana dan mantap dengan mengikuti program MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang, baik berupa IUD, implan maupun MOP dan MOW, serta tetap menjaga keluarga lansia sehingga menjadi lansia yang tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Yudis. Saya peserta MOP pada tahun 2012 yang lalu, dan insya Allah sampai sekarang saya mengikuti MOP itu tidak ada kendala apa-apa dan tidak mengganggu kesehatan, bahkan sampai saat ini menambah keharmonisan keluarga saya. Dan di Banyuwangi ini sudah ditangani oleh ahli. Jangan takut, jangan ragu lagi untuk mengikuti MOP. Di Kabupaten Banyuwangi MOP mulai disegani dan mulai banyak disukai oleh masyarakat, karena dengan MOP itu bisa membantu kesejahteraan keluarga, bisa menunjukkan kesetiaan kepada pasangan kita. Monggo masyarakat di Banyuwangi ikut serta MOP, supaya MOP di Banyuwangi bisa memasyarakat dengan baik. Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Jember, sejumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial, 6 orang berhasil ditangkap sebagai pengamen badut dan pengamen sound system serta pengemis. Razia gelandangan dan pengemis di sejumlah titik kawasan tertib lalu lintas di Kabupaten Jember selama bulan Ramadan. Razia dilakukan karena adanya laporan keresahan masyarakat akibat banyaknya gelandangan dan pengemis yang bermunculan di bulan Ramadan. Titik razia fokus dilakukan di persimpangan lampu lalu lintas jalan yang kerap dijadikan lokasi mangkal untuk mengamen dan mengemis. Beberapa di antaranya bahkan kabur meninggalkan peralatan mengamen. Sebanyak 6 orang berhasil ditangkap dan semuanya tanpa disertai identitas kependudukan dan mengaku berasal dari luar kota Jember. Mereka kemudian ditampung di Liposos Dinas Sosial Kabupaten Jember untuk dilakukan pembinaan dan diantar pulang ke alamat masing-masing. Hal ini perlu kami lakukan setiap hari sebagai bagian dari kegiatan rutin kami, apalagi sekarang di bulan Ramadan, banyak sekali warga yang memanfaatkan kesempatan untuk dia itu mendapatkan imbalan atau belas kasihan dari siapapun warga, meskipun caranya kurang benar. Langkah selanjutnya kami tetap akan melaksanakan kegiatan ini secara rutin, apalagi keberadaan mereka yang memang meresahkan, baik itu meresahkan bagi diri sendiri, mereka sendiri, juga meresahkan bagi pengguna lalu lintas yang lain. Untuk bentuk pembinaan bagi 6 orang yang berhasil kami amankan tersebut, seperti biasa kami sampaikan, kami limpahkan kepada Dinas Sosial melalui UPT Liposos untuk mendapatkan pembinaan lebih lanjut. Kurang lebih mulai dari awal Ramadan kami mendapatkan sekitar 22 orang. Terlaksana
dalam kurang lebih 5 kegiatan. Razia akan terus dilakukan selama bulan Ramadan untuk memberikan kenyamanan dan ketertiban masyarakat. Kegiatan ini juga bertujuan untuk mengurangi kegiatan mengemis dan mengamen yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Lutfi Kurahman, JTV. Itulah seluruh berita yang telah kami hadirkan untuk Anda di Pojok Jatim hari ini. Saya Virgia Hasan dan kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa di edisi Pojok Jatim berikutnya. Assalamualaikum. Bapak RT. Assalamualaikum. Teh. Jangan rame. Pak RT-nya lagi sakit. Sakit apa? Itu loh yang lakratku. Rakun nggak bisa itu loh, gak jelas itu. Masa? Itu namanya rakun. Iya. Nggak bisa melihat itu sih. Ah iya itu. Tadi saya dikira istrinya. Bosnya. Yang benar gitu. Iya. Cuma samanya mau perlu apa? Ini saya mau perlu. Ada tanda tangannya. Saya butuh tanda tangan saya. Nah, siapa kok ame-ame? Kok malah jelomet amean? Efek dari saya. Ini Pak Sakrip, Pak RT. Bukan. Saya bilang apa tadi? Saya deh. Oh, si. Sebelah sini. Rip. Ya, saya sakit, Rip. Kamu sudah nggak jadi haji, Rip. Maksudnya? Kok nggak hijau? Ini hijau Pak RT. Ini saya masih seragam hansip. Saya sekarang itu rabun ayam. Kalau ayam saja nggak rabun, Rip, malu saya sama ayam. Ya udah. Terus Pak RT rencananya mau kemana ini? Kok pakai ini? Saya sebenarnya kan mau ke rumah sakit, tapi saya kan nggak punya GPS. BPJS Pak RT. Maksud saya nggak lengkap mengurus. Saya punya kenalan orang spesialis itu, Tabib Mr. Akbar Khan. Pengobatan segala macam penyakit mata. Tanpa operasi? Tanpa operasi. Soalnya saya nggak punya surat-surat. Masa mau operasi zebra? Enggak, tanpa operasi. Pengobatannya seperti apa? Nah, seperti ini. Nih. Kini telah hadir pakar solusi sehat Tabib Mr. Akbar Khan. Tabib Mr. Akbar Khan adalah satu-satunya pengobatan sinsi dari India yang sangat ahli mengobati berbagai macam penyakit mata tanpa operasi seperti mata katarak, tumor mata, dan yang berkacamata min atau plus dapat disembuhkan tidak berkacamata lagi tanpa operasi. Pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan juga sangat ahli mengobati berbagai macam penyakit luar dan dalam seperti kanker rahim, kanker payudara, stroke, diabetes,
dan lain-lain. Metode penyembuhan dengan cara baru menggunakan alat canggih, tercepat dan mujarab dengan teknologi baru, metode terapi ilahiyah, akupuntur dan biolistrik yang sangat efisien dan efektif. Nah, itu berarti bukan udah sembuh. Tadi kita udah pernah ngobrol itu. Assalamualaikum. Salam. Tak cari-cari di kandang ayam, datanya di sini. Ya ayam. Nah, gimana Pak? Wah, luar biasa. Saya lupa mau mengucapkan terima kasih. Ternyata luar biasa. Gimana? Yang di Tapi Mr. Akbar kan gimana? Luar biasa. Tulang melihat saya jelas, saya bisa ngaji, bisa lihat kitab kuning lagi. Nggak ada operasi kan? Nggak ada. Itu kata saya. Dan biayanya terjaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pehili habat hai bakat bahas syukriya. Tu Allah subhanahu wa ta'ala bakwan hai ormeritus tu mubarak talegi. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu di mana saja berada yang menderita penyakit mata maupun penyakit kronis luar atau dalam, dan apapun keluhan penyakit Anda, insya Allah kami dapat mengobatinya. Percayakan kesehatan Anda pada kami, Pusat Pengobatan Tabib Mr. F. Akbar Khan. Likuli da'in dawa'un, setiap penyakit itu ada obatnya. Ma anjalallahu min da'in illa anjalalahu syifaan. Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Dia pula menurunkan obatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segera jika Anda ingin sehat, hubungi pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan. Praktek menetap Jalan Raya Style nomor 786, depan SMA Muhammadiyah 2, Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur. Handphone 081 559 951 786 dan 081 334 567 786. Hati-hati terhadap penipuan. Tabib Mr. Akbar Khan tidak melayani pengobatan keliling, praktek menetap dan tidak membuka cabang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 1 Turing beserta keluarga besar SMA Negeri 1 Turing mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Jadikan momen Ramadan ini untuk introspeksi dan evaluasi diri. Di bulan yang penuh berkah dan ampunan ini, semoga dapat meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Suwarto, Kepala Desa Taman Agung, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa tahun 1446 Hijriah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Jadikan momen Ramadan ini untuk introspeksi dan evaluasi diri. Di bulan yang penuh berkah dan ampunan ini,
semoga dapat meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama pribadi dan lembaga SMK Darussalam Blok Agung Banyuwangi mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Semoga Ramadan kali ini menjadikan kita pribadi-pribadi yang lebih beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Mujib SPD MM, Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan tahun 1446 Hijriah. Semoga menjadi insan yang muttaqin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman, Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi, atas nama keluarga besar Bodang Banyuwangi mengucapkan marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa tahun 1446 Hijrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.